kesempatan untuk ikut dalam acara identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana. Peri air dari Blora ketika kekeringan jadi takdir tahunan. Blora ketika air menjadi doa. Setiap kali menyebut Blora dan kekeringan, nama itu akan selalu kembali. Padmasari Mestika Jati. Warga menyebutnya Peri. Blora, Jawa Tengah. Bagi Padma, Blora bukan sekedar daerah pemilihan. Di tanah ini ada jejak ayahnya, ada kegagalan, ada perjuangan, dan ada awal langkahnya menembus Gedung Berlian, kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Blora bagi saya bukan sekedar dapil. Di sini ada jejak ayah saya, ada perjalanan politik saya, dan ada tanggung jawab yang selalu memanggil saya untuk kembali. Tutur Padma. Politikus perempuan Partai Golkar ini kini menjalani periode kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Blora sampai Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Bertugas di Komisi E, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, dan Kesejahteraan. Tapi jalannya tidak mulus. 2014, ia gagal. Kegagalan tidak membuatnya mundur. Ia kembali menyusuri desa, membangun komunikasi dari bawah. Hingga akhirnya lolos 2019 dan kembali dipercaya rakyat di pemilu 2024 untuk masa jabatan 2024 sampai 2029. Blora sampai Grobogan adalah dapil keramat bagi Padma. Keramat bukan karena mistis, tapi karena di sana tersimpan sejarah ayahnya, Bambang Sadono, politikus senior Golkar yang lebih dari 2 dasawarsa mengabdi untuk Jawa Tengah. Blora juga tanah kelahiran sang ayah. Dapil ini tidak boleh hanya dipahami sebagai wilayah untuk mencari suara. Ada sejarah panjang yang harus dijaga. Ada kepercayaan masyarakat yang harus dibalas dengan kerja. Tegasnya, usai menjadi pembicara sosialisasi pelayanan informasi rawan bencana 2026 di Desa Pelem, Blora Kota. Nama besar tidak cukup. Politik harus dibuktikan dengan keberpihakan. Dalam ingatan Padma, Blora punya 2 wajah bencana yang terus berulang. Musim hujan, banjir datang. Musim kemarau, kekeringan menyergap. Ironi yang menjadi tamparan. 2 wajah Blora itu tidak boleh terus dianggap sebagai takdir tahunan, katanya tegas. Dan kekeringan, itulah yang paling membekas. Jauh sebelum jadi anggota dewan, Padma sudah keluar masuk desa membawa air. Di masa pencalegan, ia mengaku pernah menyalurkan sekitar 120 tangki air ke desa-desa. Mobil tangki menjadi saksi bisu perjalanannya. Karena itu, warga menjulukinya Peri Air. Julukan itu bukan kebanggaan pribadi. Itu pengingat bahwa masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air minum, ucap Padma lirih. Namun Padma sadar, dropping air hanya obat darurat beberapa hari. Akar masalahnya ada di kebijakan jangka panjang, infrastruktur, ekologi.
Jadi saya melihat di Blora ini kan banyak sekali bencana yang terjadi. Ada paling sering itu kekeringan yang saya sudah bergelut itu dari lama. Alhamdulillah sekarang sudah semakin sedikit kasus kekeringan, tapi ada juga desa seperti Pelem dan Mulyo itu yang langganan banjir. Maka itu yang membuat saya kemudian ingat, karena di Blora masih ada desa yang rawan bencana itu, mari kita selesaikan, kita cek identifikasi sosial. Makanya identifikasi sama sosialisasi untuk daerah rawan bencana. Kebetulan kan saya di Komisi E yang bermitra sama BPBD, jadi saya tahu bahwa ada anggaran untuk identifikasi dan sosialisasi. Maka saya bawa ke Blora, ini mengecek daerah-daerah yang rawan bencana. Harapannya tidak ada lagi bencana di daerah tersebut. Jadi sampai ada nama langganan kan berarti sudah menahun, sudah bertahun-tahun. Harapannya ini bisa kita urai masalahnya apa, dan kita bisa bantu untuk mengurangi bahkan supaya tidak ada lagi bencana. Julukan Pri Air adalah kehormatan, tapi juga beban. Karena tugas seorang wakil rakyat bukan hanya memberi air, tapi memastikan rakyatnya tidak lagi haus di masa depan. Dari Blora, Jawa Tengah, Bangsar Galaksi TV melaporkan.